Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Teti Febriani selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bapak Dedi Hendrianto selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Kuswati. Dan pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahapan yang pertama, yaitu pra-observasi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Kus. Selamat pagi Bu. Lagi sibuk nggak Bu Kus? Ini karena anak sejak olahraga, jadi saya sebelumnya ya saya minta maaf dulu ya Bu Kus ya. Saya mau minta waktunya karena seperti yang sudah kita rencanakan kemarin, hari ini kita akan mengadakan supervisi akademik, dan kegiatan utama yang perdananya sekali itu adalah kegiatan percakapan pra-observasi sebelum kita melakukan observasi pada saat Ibu Kus nanti mengajar. Bagaimana Bu Kus? Sudah siap ya? Nah, Bu Kus nanti kegiatan observasi ini gunanya adalah untuk membantu dalam mengembangkan kompetensi mengajar Ibu nanti di dalam kelas. Tentunya saya akan melihat nanti pada saat Ibu mengajar, ya kita bersama-sama memberikan pengajaran yang baik untuk siswa-siswi yang ada di kelas Ibu. Mudah-mudahan nanti pengembangannya lebih baik lagi, ya. Nah, sebelum kita melakukan observasi pada pra ini, saya ingin tahu nih, apa sih harapan Ibu nanti mengenai pembicaraan kita hari ini? semoga dari pembicaraan kita kali ini kita bisa saling berpengaruh. Saya pun bisa mendapatkan hal baru yang bisa memperbaiki bagaimana cara saya dalam proses pembelajaran, dan siswa pun bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, berarti nanti Ibu harapannya kita bisa sharing ya Bu ya. Kita bisa sharing untuk memperbaiki apa sih permasalahan yang nanti akan ada di kelas Ibu, bagaimana tindak lanjutnya di dalam kelas Ibu ya. Intinya seperti itu. Dan semoga nanti observasinya berjalan dengan lancar, dan saya juga berharap Ibu jangan terlalu merasa terbebani seperti itu. Semoga ya Bu ya. Iya. Iya, karena kita santai aja nih ngobrolnya. Materi apa nih nanti yang akan Ibu ajarkan? Dan setelah persiapan yang saya lakukan untuk nanti mata pelajaran matematika untuk materi luas persegi panjang dan luas persegi. Jadi nanti Ibu akan mengajarkan mengenai luas persegi panjang dan luas persegi. Tujuan dari pembelajarannya apa Bu ya? Tujuan dari pembelajaran nanti diharapkan peserta didik dapat memahami arti satuan dan ukuran luas, serta dapat mampu menghitung luas persegi panjang dan persegi. Ya, artinya siswa nanti harus mampu ya, mampu memahami arti satuan luas dan ukurannya, serta rumusnya juga ya. Rumusnya harus tahu sehingga dia bisa mengerjakan atau mencari, menghitung dari luas persegi dan persegi panjang. Terkait dari itu semua, persiapan apa yang sudah Ibu lakukan? Persiapan yang sudah saya lakukan, pertama saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, lalu media pembelajaran berupa PowerPoint yang akan saya tampilkan dengan layar proyektor, lalu ada lembar kerja peserta didik LKPD, lalu ada soal evaluasi, dan beberapa mungkin benda konkret sekitar kelas yang bisa menjadi. Jadi nanti Ibu sudah mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajarannya ya, RPP-nya, kemudian ada LKPD-nya juga, kemudian ada evaluasi, kemudian menggunakan ini ya, IT ya, proyektor berarti digunakan. Bagus sekali. Nah, dari kesiapan tadi itu tentunya ada kesulitan yang nanti bakal Ibu hadapi pada saat observasi nanti, pada saat mengajar. Menurut pendapat Ibu,
kesulitannya itu yang bagaimana yang akan muncul nantinya? Menurut saya kesulitan yang mungkin bisa muncul dari IT yang bakal saya tampilkan. Semoga dari listrik juga mendukung sehingga sinyal internet bisa bagus bisa dalam yang saya tampilkan. Semoga bisa kita lewati. Kemudian kalau dari anaknya kesulitannya apa? Dari beberapa siswa sebelum proses pembelajaran di awal-awal yang lalu kita kan bisa melihat apa kekurangan dan kelebihan. Beberapa siswa mungkin sudah menguasai dasar-dasar dari matematika seperti perkalian ataupun pembagian, dan ada beberapa siswa yang masih belum bisa menguasai secara pasti dari perkalian itu, karena untuk luas persegi atau persegi panjang dasarnya memang harus bisa berkalian. Artinya sebelumnya Ibuku sudah menentukan ya, atau sudah mengidentifikasi bagaimana tingkat kesulitannya, kemudian bagaimana kebutuhan dari siswa-siswa itu sendiri ya, Ibu Kus ya. Ya bagus sekali Ibu. Dari kesulitan tadi, strategi apa nih yang akan Ibu lakukan pada saat nanti Ibu mengajar? Strategi yang saya akan terapkan, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Saya pun akan mengelompokkan beberapa peserta didik atau siswa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sehingga pembelajaran bisa diterima dengan baik oleh siswa-siswa. Artinya pembelajaran Ibu nanti sudah berdiferensiasi ya. Sesuai dengan kebutuhan. Dan tadi sudah saya lihat juga Ibu sudah menyebutkan bahwa di situ Ibu menggunakan proyektor, artinya di situ juga ada sudah kontennya juga ada. Nah, berarti nanti kita tinggal melihat berdiferensiasi kontennya sama prosesnya bagaimana. Bagus sekali Bu. Terkait dari beberapa hal tadi, tentunya ada juga yang mungkin kesiapannya belum maksimal. Ada nggak Bu? Ada nih Bu ya, kalau untuk rencana pembelajaran kan sudah dipersiapkan ya. Tapi ini sudah saya persiapkan, soal evaluasi sudah saya persiapkan, hanya tinggal memperbanyak atau ngeprint dari lembar kerja peserta didik itu belum saya. Oh, tapi sudah ada ya, sudah ada. lengkap, hanya tinggal memperbanyaknya saja. Berarti nanti setelah ini, karena sekarang masih jam PJOK ya tadi ya, berarti setelah ini Bu harus mengeprint, boleh ke TU Bu sekalian ya. Jadi nanti begitu jam istirahat selesai, Ibu bisa langsung masuk, kita bisa langsung observasi. Nah, terkait dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, area pengembangan yang mau Ibu capai itu apa? Dari kompetensi Ibu apa yang mau Ibu capai? Kompetensi yang ingin saya dapat atau capai, semoga saya bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran khususnya di bidang IT ini tadi. Jadi anak-anak bisa belajar sesuai dengan kebutuhan, yang dimana saat ini IT itu memang sangat mendukung dalam pembelajaran. Anak-anak pun senang dengan hal-hal baru yang visual yang mereka lihat, tidak terpaku ke dalam media cetak. Jadi saya berharap saya bisa menguasai itu untuk kompetensi saya. Mungkin selain itu ada kompetensi lainnya? Untuk kompetensi sosial saya berharap saya bisa mengenal anak-anak atau peserta didik itu bagaimana tingkat mereka dalam pembelajaran, sehingga saya bisa dapat lebih mendekati anak sesuai dengan kebutuhan dia, anak merasa terpenuhi sesuai kebutuhan dia di dalam pembelajaran. Ya, artinya nanti ada beberapa kompetensi sosial Ibu bisa meredam emosi, mungkin karena kalau di kelas itu biasanya kita tahu sendiri ya Bu ya. Banyak itu Bu, Iya. dijumpai seperti itu kan. Iya, Karakter berbeda-beda. artinya nanti Ibu kan harus meredam. Emosi saya dalam menghadapi Bagus sekali Bu. Nah, saya lihat di sini memang persiapan itu sudah baik sekali ya Bu ya. nah ya Bu ya. Sudah lengkap dari mulai RPP-nya, ada LKPD-nya, kemudian ada evaluasi, nanti ada lembar evaluasi juga ya Bu ya. Sudah saya persiapkan. Ya, bagus sekali. Dari area pengembangan yang ingin Ibu capai tadi, strategi yang akan dilakukan pada saat mengajar nanti bagaimana? Supaya pengembangan kompetensi yang ingin dicapai itu tercapai. Strategi yang ingin saya gunakan,
siswa saya kelompokkan sesuai kebutuhannya. Karena siswa banyak sesuai dengan visualnya, saya akan menggunakan layar proyektor. Jadi anak bisa memahami materi atau mengikuti pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dia ataupun minat dia dalam mengikuti pembelajaran. Ya, bagus sekali. Dari yang sudah Ibu katakan tadi, berarti perangkatnya udah siap ya Bu? Ya, Bu, Perangkat, proyektor udah siap, kemudian LKPD juga udah siap. Nah, kita sudah mulai sampai di ujung nih, ya Bu ya. Apa yang sudah didapat nih dari pembicaraan kita? Dari pembicaraan kita dari awal tadi, yang ibunya sudah mempersiapkan semuanya, berarti artinya nanti Ibu sudah siap ya untuk melakukan kegiatan observasi mengajar. Supervisi akademiknya juga udah siap. Jadi nanti Ibu akan melakukannya setelah kita melakukan praobservasi ini. Nah, sekarang apa yang sudah Ibu dapat dari pembicaraan kita ini? Dari percakapan yang kita lakukan tadi, saya sudah siap untuk melakukan observasi. Nanti di setelah saya dalam proses pembelajaran, saya pun bisa memahami apa yang harus saya lakukan. Semoga semua bisa berjalan lancar untuk anak-anak. Amin. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar ya Bu ya. Semuanya sukses. Karena nanti terkait dari pembicaraan kita ini, setelah ini kita akan melakukan observasi, dan setelah observasi juga kita akan melakukan pasca observasi. Nah, di situ kita akan melihat apa yang menjadi pengembangan Ibu di kemudian hari untuk jangka panjangnya, pengembangan diri dalam jangka panjang. Dan itu harus Ibu rencanakan supaya pada saat pembelajaran selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Jadi artinya sudah siap ya Bu ya? Siap. Semoga nanti berjalan lancar Bu. Terima kasih Bu. Ya. Selamat pagi Bu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Yes. Nah, belum memulai pelajaran, kita pimpin berdoa dahulu. Ayo Maya, pimpin temannya berdoa. Chandra, doa mulai. Ibu absen dahulu ya. Baiklah, perhatikan tampilan di depan yang Ibu pilih hari ini. Oke, ini materi kita hari ini adalah mengenai luas persegi dan persegi panjang. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memahami arti satuan dan ukuran luas serta mampu menghitung luas bangun datar. Silakan persiapkan buku pelajarannya dahulu. Nah, hari ini kita belajar sudah dibagi kelompok ya. Perhatikan video pembelajaran di depan yang Ibu tampilkan. Persiapkan buku tulisnya, catat hal penting yang kamu dapatkan dari video yang Ibu tampilkan. Satu, harus ditunjukkan cara menentukan luas dalam sejumlah dua. Oke, sebelum melanjutkan, Ibu ada beberapa pertanyaan untuk kalian semuanya. Setelah kamu simak, setelah kamu perhatikan, apa hal penting yang kamu dapat dari materi video pembelajaran yang telah Ibu tayangkan? Siapa yang ingin memberikan pendapat atau jawabannya? Mengenai apa? Oh, katanya si Bilqis mengenai luas persegi. Berdasarkan dua bentuk tadi, apa perbedaan tadi persegi dan persegi pandang? Dari dia katanya Alia tadi dari panjang sisi-sisinya. Apabila sisinya semua ukurannya maka disebut bangun datar apa tadi? Persegi. Baiklah, ini Ibu bagi ada lembar kerja peserta didik yang kamu kerjakan tiap kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Di sini ada jenis-jenis beberapa bangun datar, ada 4. Sebelumnya kamu tuliskan nama kelompoknya masing-masing di halaman bagian atasnya. Siapa anggota kelompoknya masing-masing, tuliskan dulu di bagian atasnya. Sudah? Oke, perhatikan langkah-langkah pengerjaan
datarannya. Di sini tersedia 4 buah bangun datar dan tersedia dalam bentuk tabel, ya kan? Tabel pertama bentuk bangun datarnya. Tabel kedua adalah kolom kedua adalah mengisi nama bangun datarnya termasuk jenis persegi atau apa satu lagi tadi? Persegi panjang, dan kolom ketiga mencari luasnya. Maka untuk bisa mengerjakan siapkan peralatannya seperti alat tulis ataupun penggaris untuk mengukurnya. Hal pertama kamu tulis ukurannya berapa hasil pengukurannya, lalu tentukan jenis bangun datar dan luasnya. Paham? Oke, mulai sekarang boleh dikerjakan dengan anggota kelompoknya masing-masing berdiskusi bersama-sama. Ukurannya ditulis. Sudah semuanya? Nanti tiap kelompok dengan perwakilan 2 orang ke depan untuk membacakan atau mempresentasikan hasil dari LKPD yang telah dikerjakan. Dan tetap semangat, kita berikan tepuk semangat dulu ya, sama-sama ya. Tepuk semangat. Kita mulai dari kelompok 1, perwakilan 2 anggotanya ke depan membacakan hasil dari KPD-nya. Yang lainnya perhatikan dan tanggapi apa dari hasil kerja kelompok 1. Assalamualaikum gitu bilangnya. Ayo bacakan bareng-bareng. Ada kalian. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil. Yo, yang nomor 1. Yang lain perhatikan kelompok yang lain. Nah, menurut kelompok 1, nomor 1 berbentuk persegi dengan hasil luasnya 25 cm persegi. Bagaimana tanggapan kelompok yang lain? Benar ya? Kemudian kelompok 2 ke depan dengan perwakilannya 2 orang. Bacakan seperti kelompok 1 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Nama bangun datar persegi dengan luas. Bagaimana hasil yang dibacakan kelompok 2? Boleh ya? Oke, kita tepuk tangan kelompok 2. Baiklah, setelah Ibu perhatikan dari hasil tiap kelompok yang sudah dibacakan ke depan mengenai gambar ini, sepertinya semua sudah paham, sudah bagus semuanya. Nah, sebelum dikumpul, setelah kamu tentukan bentuk-bentuknya, ternyata bentuk seperti ini ada di dalam kelas kita ya. Tadi hasil yang pertama menurut kalian berbentuk bangun datar apa tadi nih? Persegi. Kalau kita lihat di kelas kita, bentuk persegi ini benda apa yang ada di kelas kita ini? Meja. Lalu apa lagi? Bahkan yang nomor 2 bangun datar yang kamu identifikasi, yang kamu tulis dari ukurannya berbentuk apa tadi nih? Persegi panjang. Ternyata bentuk seperti ini ada di dalam kelas kita. Contohnya apa? Jendela, penggaris, papan tulis, pintu. Nah, ternyata bentuk-bentuk seperti ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah paham? Hasil dari LKPD-nya boleh dikumpulkan ke ibu guru. Baiklah, untuk selanjutnya, setelah kamu mengerjakan secara diskusi dan berkelompok, Ibu mempunyai lembar evaluasi yang kamu kerjakan masing-masing secara mandiri. Ini Ibu berikan ada 5 buah soal. Kamu tuliskan nama di atas, kelas berapa dan tanggal berapa. Ini mencari luas bangun datar persegi ataupun persegi panjang. Oke, kerjakan secara mandiri. Oke, sudah menerima semua, tuliskan nama, kelas, dan tanggal hari ini di bagian atas lembar evaluasinya. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan, yang belum selesaikan dihitungnya benar. Baiklah, selanjutnya coba
Bapak Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini? Senang? Senang langgarnya kalau kita gambarkan emoji atau emoticon begini ya. Wajahnya tersenyum. Nah, perasaan kalian hari ini setelah pembelajaran selesai, apa yang kamu rasakan? Senang. Ada yang senang? Kak, mengapa kamu bisa bicara atau merasakan senang, karena apa alasan kalian? Sudah bisa katanya. Yang lain lagi? Sudah paham. Sudah mengerti. Sudah paham gitu. Tapi pasti mungkin ada ya beberapa yang merasa sedih ataupun sedih. Ada nggak di sini yang masih merasa sedih atau sedih? Ya, masih sedih. Kenapa? Karena belum terlalu mengerti. Kalau Kesa gimana perasaannya? Bisa dia nanti masih merasa sedih. Yang lainnya? Senang? Oke, baiklah. Untuk yang merasa senang berarti sudah mengerti. Yang sedih masih belum mengerti. Nanti saat senggang ataupun di rumah bisa diulang kembali dengan teman ataupun dengan orang tuanya. Kesimpulannya, pembelajaran kita hari ini, apa sih yang sudah kita pelajari dari awal sampai evaluasi tadi? Mengenai luas, persegi, dan persegi panjang. Nah, apa yang sudah kamu dapat? Apa luas persegi tadi? Sisi kali sisi. Sedangkan satu lagi persegi panjang apa luasnya? Panjang kali lebar. Oke, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya, keesokannya untuk pertemuan berikutnya, pembelajaran kita akan materinya adalah menentukan panjang ataupun lebar dari persegi panjang apabila luasnya sudah diketahui. Pembelajaran kita sudah selesai, boleh dirapikan alat tulisnya, boleh istirahat dahulu. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Tati. Nah, ini bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bu. Sehat juga ya? Ya, alhamdulillah sehat. Kita kembali lagi Bu Is ya. Kali ini kita akan di tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi terkait dengan observasi dan observasi yang tadi sudah kita laksanakan. Sudah siap Bu? Nah, jadi nanti kegiatan kita kali ini tentunya untuk menjadi bahan refleksi kita bersama dari kegiatan-kegiatan belajar yang sudah dilaksanakan, dan mungkin ini menjadi acuan nanti untuk kita bahas bersama di sini Bu ya. Namun sebelumnya nih, kalau menurut Ibu Kus, dari nanti yang akan kita bicarakan, apa nih yang mau Ibu dapat dari obrolan kita bikin? Saya harap dengan adanya obrolan kita ini santai ini ya, saya bisa mendapatkan masukan ataupun saran-saran dan solusi dari beberapa kekurangan saya dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya saya harap ya saya bisa melakukan kegiatan tindak lanjut untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan saya dalam proses pembelajaran. Oke, jadi nanti apa yang kita bicarakan adalah hasil dari kemarin pasca dari observasi yang sudah kita lakukan Ibu ya. Tapi sebelumnya nih saya ingin tahu nih perasaan Ibu bagaimana sekarang nih setelah kemarin melakukan proses observasi. Perasaan yang saya rasakan, saya pasti merasa lega ya Ibu ya. Proses pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Rencana yang saya buat sudah berjalan sesuai dengan yang saya buat. Ya, terkait dari pembelajaran yang sudah dilakukan pastinya memang mudah ya, banget karena dia tidak diawasi ya. Sekarang saya sebenarnya saya tidak mengawasi kok, hanya melihat aja. Ya, biar ada perbaikan dari diri saya Bu ya. Observasi dari itu saya bisa tahu kekurangan apa dalam proses pembelajaran saya. Seperti itu bisa Ibu dapat. Bagaimana nih kesan yang Ibu rasakan setelah mengajar menggunakan model yang kemarin sudah Ibu lakukan?
antusias, pembelajaran pun berjalan dengan baik. Proses pembelajaran itu bisa dinikmati oleh anak-anak dan terasa menyenangkan. Betul sekali. Kemarin saya memang melihat sendiri bagaimana proses itu berlangsung. Saya melihat anak-anak yang benar-benar aktif dalam pembelajaran pendidikan. Apalagi saya lihat memang rata-rata mereka suka visual, jadi pembelajarannya semakin hidup. Nah, dari proses pembelajaran yang sudah Ibu kemukakan tadi, apakah menurut Ibu itu sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan dari awal pembelajaran, prosesnya dari semuanya, kemudian dari Ibu pembelajarannya sampai kepada tertutup? Saya rasa pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari kegiatan awal, kegiatan inti dalam pembentukan kelompok peserta didik dan pembelajaran sampai kegiatan penutup. Saya rasa sudah berjalan dengan sesuai rencana. Bagus sekali, Bu. Selanjutnya dari proses yang sudah Ibu lakukan kemarin, strategi apa yang sudah Ibu lakukan? Proses pembelajaran strategi yang saya gunakan, peserta didik saya kelompokkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Lalu saya pun mengaitkan materi dengan penggunaan benda-benda konkret di lingkungan sekitar, khususnya ada di dalam kelas, sehingga penyampaian konsep materi mudah dapat dipahami oleh peserta didik karena memang benda-benda konkret inilah yang nampak nyata di anak peserta didik, sehingga diharapkan memang tersampaikan dengan baik materi. Artinya strategi yang sudah direncanakan itu benar-benar tercapai ya, Bu? Tercapai dengan baik ya. Dan selanjutnya ini menurut Ibu, dari kegiatan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dari awal sampai akhir, kira-kira Ibu menemukan kesulitan tidak dari siswa itu sendiri atau dari Ibu sendiri, bagaimana? Bisa diceritakan ya? Dalam proses pembelajaran kemarin, setelah saya observasi dalam proses pembelajaran, memang ada beberapa kesulitan yang memang siswa sendiri alami. Menurut saya ya, dikarenakan pandemi COVID tahun beberapa waktu lalu, kemampuan literasi ataupun numerasi anak ini kurang maksimal karena mereka banyak menggunakan gadget dalam kehidupan sehari, sehingga kemampuan dasar matematika anak ya, khususnya dalam bidang perkalian itu kurang maksimal, sehingga penyampaian materi dalam materi luas persegi panjang atau luas persegi mereka masih sangat berhati-hati, masih kurang lincah dikarenakan kemampuan matematika perkalian mereka tuh masih kurang maksimal. Sedangkan dari saya sendiri sebagai pendidik, dikarenakan kemampuan mereka masih kurang maksimal, saya pun memang masih banyak harus belajar memperbaiki itu semua. Lalu dalam penggunaan media seperti penggunaan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, saya rasa saya memang juga harus banyak belajar supaya anak itu memang lebih suka dalam visual itu tadi itu ya, Bu ya. Ya betul sekali, Bu. Mungkin dari siswa itu sendiri karena COVID tadi ya COVID memang jadi untuk pembelajaran perkalian agak rumit, Anak yang banyak tidak bisa ya, Bu ya. kurang menguasai sekali ya. Tapi alhamdulillah tadi sebagian lagi memang sudah mulai dengan pendidikan perubahan-perubahannya setelah pembelajaran itu dilakukan dengan strategi yang sudah itu. Nah, dari kesulitan yang sudah Ibu ceritakan tadi itu apa? Atau bagaimana ke depannya? Apa yang mau Ibu lakukan? Cara apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan dari siswa tadi? Karena dari kesulitan saya lihat dari kemampuan dasar matematika khususnya di bidang perkalian itu tadi, saya untuk kedepannya mungkin dalam sela-sela proses pembelajaran ataupun di awal ataupun di akhir pulang mereka, saya banyak menggunakan kuis-kuis untuk anak, setidaknya dengan cara bermain, dengan cara tidak terlalu serius, kita banyak penguasaan perkalian. Semoga kedepannya dengan begitu anak tuh lebih senang belajar
secara tidak langsung bermain sambil menguasai itu. Berarti kegiatannya bisa dilakukan di akhir pembelajaran atau sewaktu mau pulang ya. Di situ saya rasa lebih juga lebih efektif karena anak semangat ingin pulang, jadi mereka akan berpikir lebih keras mungkin untuk menjawab yang sudah ibu. Anak-anakku memang lebih suka kadang menagih kepada saya, ibu anak kita seperti ini bu, semangat kan. Jadi saya harap pulang dengan keadaan senang dengan acara kuis-kuis kecil. Nah kemudian solusinya untuk diri sendiri apa nih kira-kira? Bagi diri saya sebagai pendidik, saya akan banyak lagi menggali kompetensi saya, walaupun dari sekolah bentuk anak ataupun proses pembelajaran. Saya banyak belajar untuk memperdalam wawasan bagaimana sih model-model atau strategi pembelajaran yang bisa saya gunakan, sehingga pembelajaran itu lebih bervariatif, tidak monoton seperti sebelumnya. Terus sekali menambah kompetensi, memang kita harus banyak referensi bu ya. Ya bu. Referensi untuk menambah pengetahuan kita, untuk kompetensi kita yang lebih bagus lagi ya. Nah, dari terkait tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, menurut Ibu, apakah tujuan yang ingin Ibu capai dari pembelajaran kemarin itu sudah mencapai dan kira-kira berapa persen ketercapaiannya? Masalah mengenai tujuan pembelajaran ya Bu ya, setelah saya observasi baik dari segi proses pembelajaran ataupun dari hasil evaluasi peserta didik secara mandiri, 80% sudah mencapai tujuan pembelajaran. Jadi saat proses pembelajaran pun, saat diskusi ataupun saat presentasi, siswa ataupun peserta didik ini bisa menguasai materi diskusi ataupun menjawab pertanyaan, dan dari hasil nilai evaluasi pun sudah cukup baik. Jadi saya sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran. Berarti di bagian akhir pada saat evaluasi rata-rata sudah mencapai KKM ya. Bisa alhamdulillah luar biasa Ibu. Ya. Terkait dari itu semua, apa nih yang dirasakan Ibu, hal yang sudah baik yang perlu dipertahankan, dan kira-kira hal-hal yang belum dan bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya hal baik yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran ini, saya bisa menerapkan pembelajaran kontekstual. Lalu saya berusaha menggunakan media pembelajaran yang memang memanfaatkan teks saat ini ya. Saya membuat media presentasi pembelajaran dengan aplikasi Canva, pun saya tayangkan juga menggunakan layar proyektor. Anak lebih senang dengan hal-hal seperti itu ya. Dan menurut saya yang bagi saya masih harus ada perbaikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Saya sudah mencoba menerapkannya, namun menurut saya masih kurang pas, kurang maksimal, karena saya memang belum menguasai betul bagaimana praktek pembelajaran berdiferensiasi itu tadi. Ya, nanti kita sama-sama belajar lebih ya. Berdiferensiasi memang sesuatu hal yang harus kita pelajari bersama. Harus kita banyak referensi juga untuk sharing-sharing, melihat contoh-contoh pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru-guru lain. Apalagi mungkin untuk diferensiasi ini kita harus perlu mengetahui kemampuan anak dan gaya-gaya belajarnya seperti itu. Pengalaman yang benar sangat seorang guru gitu ya, betul sekali. Terkait dari area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah yang menjadi capaian area pengembangan ya Bu ya, area pengembangan, apakah menurut Ibu itu sudah tercapai? Menurut Ibu menurut saya pengembangan untuk diri saya ini sudah, tapi masih kurang maksimal ya Bu. Jadi banyak cara yang saya lakukan untuk menambah pengembangan diri saya. Kalau saat ini memang gemarnya marak-maraknya dari PMM ya Bu, Platform Merdeka Mengajar, di mana di situ memang banyak sekali modul-modul pembelajaran yang bisa meningkatkan kompetensi saya, ataupun banyak-banyaknya pelatihan mandiri di dalam PMM itu tadi. Lalu dari sumber yang lain bisa dari YouTube ya Bu. Sebetulnya banyak di sana channel-channel pendidikan. Ya. Bisa jadi referensi saya menambah kompetensi saya, dan juga memang kalau di ada kelompok kerja dulu ya Bu ya, KKG itu tadi,
saya akan mengikuti dengan baik karena memang disitulah kita forum para guru untuk bertukar pengalaman dari yang belum tahu menjadi tahu dan saling bertanya, jadi bisa meningkatkan kompetensi saya. Betul sekali Bu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin maju, kalau ingin merubah kebiasaan-kebiasaan kita menjadi perubahan-perubahan yang bagus, memang kita harus banyak mencari ilmu sendiri. Betul dikatakan Ibu tadi, mungkin dari PMM juga bisa, kemudian dari YouTube atau dari KKG, dan seperti yang sudah kita buat juga di sekolah kita, itu ada komunitas praktisi KKG ini kami sudah bisa itu bisa kita jadikan sebagai ruang sharing gitu untuk kemajuan kita bersama. Dan kalau untuk meningkatkan kompetensi harus timbul dari diri kita sendiri Bu ya. Kita bisa mencari sendiri dari berbagai sumber, apalagi memang internet zaman sekarang banyak sekali mendukung, banyak dari dampak positif buat kita semua. Canggih. Iya. Ya, nah dari yang tadi sudah Ibu rencanakan untuk perbaikan itu, kapan nih Ibu akan mulainya? Nah, waktunya kapan? Ya, untuk perbaikan diri pasti kalau bisa secepat mungkin ya Ibu. Ya, karena kita merubah menjadi lebih baik. Itulah yang kita harapkan. Jadi rencana saya setelah saya dapat koreksi kekurangan diri saya ingin meningkatkan kompetensi, secepatnya saya akan mengikuti beberapa untuk peningkatan kompetensi tadi mungkin dalam jangka waktu mungkin sekitar 2-3 bulan ini. Ya, dengan harapan saya bisa merubah apa yang saya tidak tahu, menambah apa yang kurang bagi diri saya. Bagus sekali Bu. Nah nanti di kemudian waktu setelah yang sudah kita tentukan tadi, saya akan lihat ya Bu ya, bagaimana prosesnya juga. Kita akan refleksi bersama kekurangan kita dan kita akan maju bersama. Bimbingannya dari Ibu ya, Kita sama-sama lah pokoknya ya. Nah, apa nih yang menjadi harapan Ibu di kemudian hari dalam memaksimalkan pengembangan diri Ibu? Kalau harapan Biar kita tahu ya, biar tahu perkembangannya apa sih dari diri kita dari minggu ke minggu atau dari hari ke hari. Nah itu apa yang akan Ibu lakukan untuk mengetahui perkembangan tersebut? kalau berbicara harapan, perkembangan kita pasti ingin berkembang menjadi lebih baik lagi. Betul. Kita masih banyak mencari potensi, belajar, mencari informasi, apa sih strategi, apa sih model-model pembelajaran yang baik, yang intinya memang untuk kemajuan kita sebagai pendidik, terutama untuk anak atau peserta didik itu dalam proses pembelajaran. Apa nih sebagai catatan kecil mungkin atau yang seperti apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa jadi bahan checklist mungkin ya seperti itu. Saya akan mungkin membuat berupa catatan-catatan kecil ya, supaya pengembangan diri saya ini lebih terencana sehingga bisa saya laksanakan, dan saya pun kemampuan atau kompetensi saya pun bisa menambah ya, karena catatan kecil itu bisa kita rencanakan dengan baik. Iya betul. Jadi artinya catatan-catatan yang nanti akan Ibu buat itu bisa menjadi bahan checklist ya Bu ya. Apa yang sudah dilakukan, kemudian proses yang sudah didapat, dan kemudian terakhirnya kita bisa melihat hasilnya apa saja dari perkembangan proses. Bagus sekali Bu, luar biasa rencananya. Nah dari semua pemaparan Ibu tadi, ada nggak saran yang baik untuk kemajuan Ibu, untuk diri sendiri, bagi Ibu sendiri? Saran kalau bagi diri saya sendiri, Refleksi lah gitu ya. refleksi untuk apa yang sudah saya lakukan ya, yang pastinya saya ingin menjadi lebih baik lagi gitu ya, dengan berbagai cara lah. Kalau gitu karena sekarang itu banyak mendapatkan ilmu, bisa berbagai sharing dengan saya ataupun bertanya dengan yang lain, sehingga saya bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang diharapkan memang benar-benar tercapai ya Bu ya. Dan tentunya memang harus datang dari motivasi diri kita sendiri. Semua berawal dari diri kita sendiri ya Bu ya. Betul sekali Bu. Nah terakhir nih, tadi kita sudah berbicara tentang pengembangan, tentang strategi dan motivasi dari diri kita sendiri. Nah, namun pasti ada dari dukungan-dukungan sekitar ya Bu ya.
siapa nih sumber inspirasi Ibu? Kira-kira yang di sekolah memunculkan saya juga ingin maju seperti itu. Nah, supaya termotivasi dan itu muncul juga dari dalam diri Ibu, siapa nih kira sumber inspirasinya? Inspirasi saya di sekolah itu terutama pasti yang pertama tuh ibu kepala sekolah, yaitu Ibu Saisa SPD ya. Beliau itu memang sosok yang bisa kita jadikan panutan, kita bisa jadikan memotivasi diri saya untuk menjadi baik. Rekan-rekan guru senior yang memang banyak sekali pengalamannya ya, jadi bisa kita jadikan motivasi, dan terutama juga dengan Ibu Tati sendiri calon guru penggerak ya, banyak sekali tuh wawasannya, penambahan ilmu, sehingga kami pun sebagai guru-guru melihat wah ternyata bisa seperti ini ya, bisa memotivasi kami menjadi lebih baik. Jadi banyak sekali. Jadi saya pun berharap bisa mengikutinya untuk kelanjutannya ya. Semoga ya Ibu. Ya, saya yakin bisa. Ah, Nah, terakhir lagi ya. Kemudian apa nih yang sudah Ibu dapat nih dari pembicaraan kita dari awal tadi? Karena sudah beberapa pertanyaan sudah saya ajukan dari beberapa penggali semuanya, dan kira-kira dari kesimpulan seluruh pembicaraan kita apa yang sudah Ibu dapatkan? saya dapatkan ya dari setelah melaksanakan proses pembelajaran kan memang banyak sekali masukan Dari obrolan kita berarti ya ternyata memang kita sebagai guru harus banyak menggali potensi, mencari pengalaman baru untuk menambah kompetensi kita, banyak pelatihan-pelatihan ataupun cara-cara lain yang bisa kita gunakan untuk pengembangan diri, dengan mungkin membuat catatan-catatan kecil, sharing dengan guru yang lain, lalu kita termotivasi bisa dari orang yang kita anggap memang bagus, kita jadikan panutan. Luar biasa sekali Ibu. Ya, terima kasih Sama-sama sudah Ibu. berbagi waktunya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai, dan kegiatan yang sudah kita lakukan juga bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk anak didik kita. Terima kasih banyak Ibu Tus. Ya, sama-sama dengan Ibu Tati. Selamat siang Bu. Ya.